adik-adik semuanya, apa kabar? Wow, senangnya Karissa bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Adik-adik, gimana kabarnya? Masih tetap dalam keadaan yang sehat ya? Kakak berharap ya. Nah, adik-adik jangan lupa juga masih harus sering-sering cuci tangan ya. Terus makan makanan yang bergizi juga. Jangan lupa olahraga ya. Jangan mainan gadget. Terus boleh main gadget tapi tahu waktu ya. Nah, terus jangan lupa lagi ya, minum air putih yang banyak ya. Nah, karena sudah mulai perubahan musim nih adik-adik ya, ke musim kemarau. Wah, panas ya. Adik-adik, hari ini kakak mau membawakan satu buah cerita. Cerita apa sih kak? Nah, ceritanya judulnya Jangan Serakah. Wih, jangan serakah. Maksudnya gimana ya adik-adik? Kok jangan serakah sih? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, taruh depan dada. Kakak mau berdoa untuk adik-adik semuanya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh mempertemukan kami kembali di sekolah minggu online hari ini. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita judulnya Jangan Serakah. Nah, berkati hamba-Mu yang akan membawakan cerita ini. Biar kiranya dari cerita ini banyak hal yang bisa diambil dan dipelajari oleh adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, judulnya Jangan Serakah. Nah, ceritanya terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti bisa dibaca di rumah ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, itu ceritanya tentang siapa ya adik-adik ya? Tahu nggak? Ingat nggak ayat itu bercerita tentang siapa? Siapa yo? Siapa ya? Yang orangnya pendek, terus yang waktu mau ketemu Tuhan Yesus dia harus naik ke atas pohon. Ingat nggak? Betul. Nah, ceritanya itu bercerita tentang si Zakheus. Ya, masih ingat kan cerita Zakheus? Nah, tapi sekarang kakak mau bercerita tentang sifatnya Zakheus. Nah, karena tadi judulnya apa adik-adik? Iya, jangan serakah. Iya. Emang ada hubungannya apa sih kak? Jangan serakah sama sifatnya Zakheus? Nah, adik-adik masih ingat kan cerita tentang Zakheus ya? Ada yang ingat nggak bahwa Zakheus itu kan pemungut cukai, ya kan? Terus Zakheus itu juga orang kaya ya, adik-adik ya, betul nggak? Tapi dia pendek, iya, kecil, ya. Nah, adik-adik, di sini diperlihatkan bahwa sifat dari Zakheus yang tidak pernah puas, ya kan? Padahal Zakheus itu sudah kaya loh adik-adik. Nah, kalau kaya itu kan berarti ya uangnya banyak ya, terus punya segala macam gitu kan? Ya perhiasannya juga ada gitu kan? Terus ya kalau zaman sekarang adik-adik ya mungkin mobil punya, ya kan? Terus motor juga, sepeda motor juga punya. Nah gitu, terus uangnya juga banyak. Nah tapi di zaman itu Zakheus itu kan selain memungut cukai kan dia juga sudah kaya. Ya berarti kan hartanya berlimpah ya adik-adik ya. Baik itu emas mungkin atau uangnya dia. Tapi yang dia lakukan apa adik-adik? Ya, dia kan memungut cukai. Dia memungut cukainya gimana adik-adik? Selalu minta lebih ya adik-adik ya. Nah kalau nggak salah waktu itu kakak pernah membawakan cerita tentang Zakheus. Nah, Zakheus ini meminta lebih kan? Jadi kalau harusnya bayar pajaknya itu 4.000, dia mintanya bisa sampai 5.000 atau 6.000. Nah, itu adalah sifat orang yang serakah. Sifat orang yang tidak pernah merasa puas dan rasanya tuh selalu kurang terus adik-adik. Makanya si Zakheus itu berlaku begitu gitu loh. Jadi mintanya lebih gitu kan. Terus
Kalau misalnya ada yang nggak ngasih, ditindas loh. Maksudnya ditindas itu gimana? Ya dia memaksa, gitu kan? Zakheus memaksa supaya orang membayar pajaknya sesuai yang dia minta. Padahal bayar pajaknya cuma 1.000, tapi Zakheus memaksa, mintanya 5.000. Loh, itu namanya menindas, ya. Terus juga merebut. Nah, yang bukan miliknya direbut, diambil. Pokoknya harus jadi miliknya. Nah, itu juga sifat dari orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia punya. Orang yang rasanya kok kurang terus gitu loh adik-adik. Nah, itu adalah ya namanya nggak bersyukur ya dengan apa yang sudah kita punya. Nah, termasuk si Zakheus waktu itu ya adik-adik ya. Nah, Zakheus waktu itu kan kaya ya, kaya, terus dia juga memungut cukai. Tapi ternyata dia melakukan hal yang tidak terpuji, hal yang membuat hati Tuhan menjadi sedih ya. Nah, kakak berharapnya adik-adik di sini nggak ada yang kayak gitu dong ya. Jangan ya, itu nggak baik ya adik-adik ya. Nah, tapi setelah Zakheus bertobat, apa yang dilakukan? Iya, Zakheus tahu bahwa dia melakukan kesalahan ya adik-adik ya. Zakheus tahu bahwa dia tidak bersyukur. Zakheus tahu bahwa dia suka menindas, bahkan meminta lebih dari yang seharusnya. Nah, akhirnya Zakheus gimana? Iya, dia membagikan hartanya ya, terus mengembalikan hartanya kepada yang dia pungut lebih dari seharusnya berapa? 4 kali lipat. Nah, tadi ciri-ciri orang yang tidak bersyukur apa ya adik-adik ya? Apa? Ya, merasa kurang terus ya, nggak puas ya, terus menindas ya. Menindas itu jadi pokoknya harus dapat apa yang dia inginkan dengan cara yang kasar ya. Misalnya dipukul, terus diambil barangnya karena dia kepingin dengan barang itu. Wah, itu nggak bagus ya adik-adik ya. Nah, terus apalagi tadi? Merebut paksa adik-adik. Wah, aku pingin sepeda itu, misalnya gitu ya. Sini kasih ke aku. Nggak bisa, nggak mau, aku nggak mau. Direbut, dipaksa. Nah, itu juga nggak baik ya adik-adik ya. Nah, jadi kakak berharap adik-adik jangan lakukan seperti yang Zakheus lakukan ya. Karena di awal Zakheus tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Nah, Zakheus serakah ya. Dia mau memiliki semuanya. Pokoknya dikasih satu masih kurang. Nah, siapa yang suka begitu? Sekarang kakak tanya nih ya, siapa dari adik-adik yang misalnya nih mama kasih permen atau mama kasih roti satu, tapi nggak mau, aku mau 2. Siapa yang suka begitu? Nggak ada ya, jangan ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Kita juga harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat ya adik-adik ya. Nah, itu cerita hari ini ya. Judulnya tadi jangan serakah ya adik-adik ya. Nah, kakak berharap adik-adik bisa mengambil hal-hal yang baik dari pertobatannya Zakheus. Dan juga adik-adik bisa mengerti tadi ya, kakak udah sebutin sifat-sifat dari orang yang tidak bersyukur. Dan kakak berharap adik-adik tidak melakukan hal-hal seperti Zakheus lagi. Oke. Nah, ceritanya sudah selesai. Kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ke ayat hafalan. Oke. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, yang selalu bisa menerima apa yang sudah kami punya, apa yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, selanjutnya adalah ayat hafalan. Nah, adik-adik, ini ayat hafalannya agak panjang ya, jadi dengarkan dengan baik ya. Ayat
hafalan minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Nah, bunyinya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, kakak ulang ya. Nah, Ibrani 13 ayat 5b. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, panjang ya adik-adik ya, nggak apa-apa. Tapi kakak yakin adik-adik semua pasti bisa. Iya. Terus abis ayat hafalan apa ya adik-adik ya? Iya, challenge. Nah, challenge minggu ini yang pertama ada 2 ya adik-adik ya. Nah, yang pertama pasti membuat video waktu adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari mana adik-adik? Ibrani 13 ayat 5b ya. Jangan lupa ya, Ibrani 13 ayat 5b. Nah, terus challenge yang kedua adalah ini. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bisa berbagi. Maksudnya berbagi itu bukan berarti selalu kita memberikan ya, nih buat kamu, bukan ya. Tapi contohnya gini, misalnya adik-adik punya makanan lebih ya, terus adik-adik mungkin lagi main sama temen, nah adik-adik berbagi ya. Atau misalnya adik-adik punya mainan yang banyak, terus adik-adik ajak teman adik-adik untuk bermain, terus yuk kita main bareng ya, sharing ya adik-adik ya. Jadi berbagi ya, sama seperti yang dilakukan Zakheus ya tadi ya, setelah dia bertobat ya. Nah, terus atau nah, ini pasti semua hobi nih. Siapa yang suka main gadget? Kakak juga suka main gadget. Nah, adik-adik bisa main gadget bareng-bareng. Misalnya nih, mama cuman ada HP 1 ya, cuman ada gadget 1, tapi ternyata adiknya tuh mau ikut gitu kan, mau ikut mainan sama kakaknya gitu kan. Jadi yaudah yuk deh kita main bareng. Nah, itu adalah contoh berbagi, contoh orang yang bersyukur. Jadi walaupun hanya punya 1 atau punya lebih, tapi mau berbagi. Nah, bikin video itu ya adik-adik ya. Misalnya adik-adik baru main, yuk main bareng yuk, kita berbagi mainan ya, kita mainin bareng gitu ya. Jadi nggak mesti dikasihkan gitu ya adik-adik ya. Nah, tadi cerita udah, ayat hafalan sudah, challenge-nya juga sudah. Jadi berakhir sudah sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.